السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز من اتقى. فقال تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' At-Taqwa rahimakumullah. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan tentunya sebagai ciri khas orang yang bertakwa adalah senantiasa menghidupkan jiwanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian daripada zikir adalah iktsarus salawati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak bacaan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua hamba-Nya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu tujuan daripada ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadatun fi'liyah, ibadah dalam bentuk gerakan, ataupun ibadatun qauliyah, ibadah yang berbentuk ucapan, ataupun ibadatun qalbiyah, ibadah yang terkait dengan hati, yaitu bertujuan untuk melakukan tazkiyatun nafas ataupun mensucikan jiwa. Para ulama mendefinisikan tazkiyatun nafas adalah muhawalatul mukmin, upaya seorang mukmin tahwilu nafsiha minal ammarah bisu' ila nafsil mutmainnah. Itu upaya untuk berusaha meninggalkan nafsu ammarah menuju an-nafsul mutmainnah wa takhalliha min as-sifatil madhmumah ila as-sifatil mahmudah. Berusaha untuk membersihkan jiwanya dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak terpuji menuju penghiasan dirinya terhadap sifat-sifat yang terpuji. Begitu pentingnya tazkiyatun nafas ataupun pembersihan jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, kabar gembira
Pada ayatnya Allah katakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah berusaha mensucikan jiwanya. Wa fi ayatin ukhra yaqulu ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang berusaha dalam setiap detik ibadahnya untuk membersihkan jiwa, dan sungguh merugi orang-orang yang terus-menerus mengotori jiwa. Dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang populer, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah aku jiwa-jiwa yang penuh dengan ketakwaan. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Tolonglah bantu hambamu ini untuk membersihkan jiwa, karena engkau adalah zat pembersih jiwa. Wa anta waliyuha wa maulana, dan engkau adalah sebaik-baik penolong. Maka tujuan daripada pembersihan jiwa tidak lain adalah untuk menuju an-nafsul mutmainnah. Kama qala ta'ala fi kitabi, di dalam surat Al-Fajr ayat 27 Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, maksud daripada an-nafsul mutmainnah, an-nafsul mukhlis, jiwa-jiwa yang ikhlas. Sedangkan menurut Al-Imam Hasan Basri, masih berada di dalam tafsir Al-Qurtubi, dikatakan bahwasanya an-nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang adalah mereka yang senantiasa akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Ketika ingin dicabut ruhnya pada saat sakaratul maut, maka para malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah sebagai salah satu impian dan tujuan bagi kita semua dalam mengakhiri hidup kita ini dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Namun demikian, untuk menuju nafsul mutmainnah tidak mudah, sangat sulit, karena kita menghadapi musuh yang sangat terbesar di dalam jiwa kita, di dalam diri kita sendiri, yaitu an-nafsul ammar. Innan nafsa la ammaratun bisu. Itulah nafas jiwa-jiwa yang dijadikan oleh iblis ataupun syaitan yang senantiasa membisikkan hati kita, pendengaran kita, keinginan kita untuk melakukan perbuatan salah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama di bulan Zulqa'dah ini sebagai minal ashhuril hurum, yaitu bulan yang disucikan oleh Allah, kama qala ta'ala fi kitabi, inna iddatash syuhuri indallahi 12 ashara. Maka di bulan Zulqa'dah, bagian daripada bulan yang disucikan oleh Allah, Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kau berbuat zalim di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau sudah terbiasa menjaga diri dari kezaliman dari bulan yang disucikan oleh Allah, insya Allah pada bulan-bulan selanjutnya kita
akan diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan zalim. Perbuatan zalim yang paling besar adalah al-isyraku billah. Kama qala ta'ala fi kitabih, innasyirka la zulmun 'adzim. Bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Adapun perbuatan zalim yang kita lakukan kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, cukuplah sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna anil muflis? Apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut adalah yang tidak punya uang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti dari golongan umatku, ya'ti bi sholati wa bi siyami wa bi zakati. Di hari kiamat nanti banyak umatku yang membawa pahala salat begitu banyak, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi semuanya tertahan karena di dunia dia pernah pernah menuduh orang lain, memfitnah orang lain, pernah mencaci maki orang, bahkan dia pernah memukul orang lain, bahkan dia pernah menumpahkan darah saudara sendiri. Maka pada saat itulah kata Nabi, mereka lah orang-orang yang bangkrut, membawa banyak kebajikan yang dilakukan di dunia, tapi semuanya habis karena diberikan kepada orang-orang yang pada waktu di dunia yang mereka telah hina, caci maki, ejek, dipukul, dianiaya. Maka pada akhirnya fatuliya finnar, lalu Allah masukkan orang tersebut akibat dosa sosial masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan diri kita dari dosa-dosa kepada Allah dan juga dosa-dosa kepada manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmatin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب دعوات ويا قائم يا حاجة. اللهم علينا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yadhkurullaha